Saya pulang naik ambulan, ambulannya juga cerita, Pak, saya baru kali ini bawa ambulan dan wangi banget ambulan saya. Kesaksian yang luar biasa. Cerita yang indah, yang sampai terbawa. Asbaha asim, merasa berdosa. Kalau orang sudah merasa berdosa, maka dia akan istighfar terus setiap harinya. Kalau orang merasa berdosa, dia akan menganggap orang lain lebih baik daripada dirinya. Inna Rabbi qaribun mujib. Sallallahu alaihi wa alihi wa tabi'ina lahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin wa qala idan ghafiri zambi wa qabili taubi sadidil iqab zi tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketua beserta seluruh jajaran pengurus, wabil khusus para jamaah sekalian yang hari ini hadir. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan dan kemudahan untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-awwal, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua. Salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Materi kita pada kesempatan hari ini terinspirasi dari hampir 2 bulan ini saya ditinggalkan oleh beberapa sahabat saya. Dan banyak cerita yang indah dari kematian kawan-kawan saya. Dan ketika saya membuka sebuah kitab Faidul Qadir, karya besar Syekh Imam Munawi, Syekh Imam Munawi berkata begini kepada kita, Rafaqat ba'da al-mautika kisatul jamilah. Iringilah kematianmu, iringilah kematian kita dengan cerita yang sangat indah. Cakep ya? Iringilah kematian kita dengan cerita yang sangat indah. Hingga nanti orang yang pernah mengenal kita bangga, saya kenal dia. Hingga nanti orang yang pernah bertemu dengan kita, yang pernah berbicara dengan kita, yang pernah berdialog dengan kita, bangga karena pernah bertemu dengan kita. Hingga nanti orang yang terdekat dengan kita, istri kita, suami kita, merasa kehilangan saat antum kemudian dipanggil sama Allah. Jangan sampai kalau nanti Allah memanggil kita, semua orang berbahagia. Syukur dia mati. Alhamdulillah dia mati. Ngurangin kerusakan di muka bumi. Masya Allah. Makanya saya Imam Munawi sampai berkata, Rafaqat ba'da al-mautika kisatul jamilah. Iringilah kematianmu dengan cerita yang indah. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, dan manusia mati meninggalkan nama baik. Sebulan yang lalu lebih, kawan saya meninggal dunia. Meninggalnya indah. Dia meninggal di hari Jumat, jam 4 malam. Jam 4 malam lewat 7 menit. Saat meninggal dunia, selesai dia sholat malam, dipanggil istrinya. Ya Umi, taqaddam. Sampai di depan istrinya, dia memeluk istrinya dan meninggal di pelukan istrinya. Masya Allah.
Matinya indah banget. Selesai sholat Jumat, saya mimpin doa. Saya berkata kepada seluruh jamaah, nahnu jami'an, kita semua al-wazibu ghayyur, wajib iri dengan dia. Alamatul maut ba'da al-mautillahu. Kalau mau ngelihat kekasih Allah, kalau mau ngelihat orang itu matinya baik atau tidak, lihatlah bagaimana saat ruh diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggal dalam keadaan memeluk istrinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal di pangkuan istrinya. Cakep ya? Cakep, Pak. Meninggalnya lengkap, ceritanya indah. Kita berdoa dan berharap begitu. Meninggalnya Jumat, besok. Mau? Meninggalnya besok atau ntar malam? Abang gak mau? Oh belum. Pernah ngelihat orang mati, mukanya bahagia. Senyum. Sepertinya enak banget. Seolah-olah dia ngomong, ya Allah gua pulang. Ya Allah saya pulang. Meninggalnya di pelukan istrinya. Bukan di pelukan selingkuhan. Bukan meninggal lagi ngechat. Selingkuhan sambil ngeluarin emoticon lope. Bukan. Meninggal yang sangat indah. Setelah dia meninggal dunia, 2 minggu setelahnya, kawan saya meninggal dunia juga. Saya khotib Jumat, dia di samping saya. Dia ngobrol begini sebelum khotib Jumat. Ustadz, saya mimpi ketemu anak saya, dijemput Ustadz. Anaknya dijemput hari Jumat. Artinya apa Ustaz? Lantas saya ngomong kepada dia dalam makna yang tidak sebenarnya. Saya nggak mungkin ngomong sama dia, fa inna ruhi junudun mujanada. Ingatlah, kalau engkau mimpi didatengin oleh orang yang telah tiada, fa inna ruhi junudun mujanada, dan dia menjemputmu, itu adalah salah satu dari tanda alamatul maut yang datang kepadamu. Kan gak mungkin gue ngomong sebentar lagi lu mati. Begitu kan gak mungkin. Karena orang yang mau meninggal dunia itu dijemput oleh ruh. Dijemput. Dan itu lewat mimpi. Itu basirah, firasat yang baik pada dirinya. Saya katakan kepada dia, kamu kangen. Kirim doa untuk anakmu. Datang ke makamnya. Hari Jumat depannya, saya dengar kabar dia meninggal dunia. Jumat dia cerita, Jumat besok dia meninggal dunia. Hari Jumat. Kita belum bahas gimana supaya kita meninggalnya ceritanya indah. Syekh Imam Munawi menyebutkannya. Saya angkat lagi satu cerita dari kemudian seorang kawan saya juga yang meninggal dunia. Saya nggak sempat takziah ke rumahnya. Karena ada tugas, saya datang langsung ke makam Rawa Kucing. Tahu Rawa Kucing? Selapajang. Selapajang itu udah penuh. Pindahnya sekarang ke Rawa Kucing. Datang ke sana. Pas sampai di sana tukang gali ngomong begini kepada saya. Pak, yang meninggal siapa? Kenapa? Kok tanahnya wangi ya? Kok wangi? Kita gali wangi, semakin kita gali makin wangi. Sampai tukang makamnya itu sampai begini nih. Parfum. Tanahnya wangi. Wangi, dan wanginya gak berhenti. Dan saya cium wangi, gak ada pohon di sekitarnya yang membuat wangi sekelilingnya, tapi wangi. Yang meninggal kawan saya, dia apa? Dia seorang ustadz. Orang manggilnya demikian. Pas datang, wangi. Saya pulang naik mobil ambulan. Karena saya berangkat ke makam Rawa Kucing itu naik Grab. Saya pulang naik ambulan. Ambulannya juga cerita. Pak, saya baru kali ini bawa ambulan
dan wangi banget ambulan saya. Kesaksian yang luar biasa. Cerita yang indah, yang sampai terbawa. Apa hal yang bisa membuat kita cerita nanti kita kalau meninggal dunia indah? Kata saya Imam Munawi 3. Yang pertama, asbaha asim. Man abdalu an takuna jami'an asbaha asim. Walakin al-audat ilallah. Fi tauba wan nidam. Hal yang pertama kalau antum ingin meninggal dunia dalam keadaan cerita yang indah, asbaha asim. Selalu merasa berdosa di hadapan Allah. Kita nih merasa berdosa terus, ya Allah. Dosa gue banyak banget. Banyak banget. Jadi gak usah ngomong sama Allah, ya Allah dosa saya apa? Malaikat nyangut, banyak dosa lu. Kadang kita suka begitu, dosa saya apa Mi? Dosa saya apa Abi? Kalau malaikat kemudian kita bisa dengar, nih gue kasih catatannya. Banyak. Asbahasi, merasa berdosa. Kalau orang sudah merasa berdosa, maka dia akan istighfar terus setiap harinya. Kalau orang merasa berdosa, dia akan menganggap orang lain lebih baik daripada dirinya. Ada seorang jamaah nanya begini kepada saya, Ustadz, ini renungan buat antum. Itu sebabnya kenapa kalau hadir di majelis taklim, tidak lantas kita membuat diri kita jadi lebih baik dari orang lain. Hadir di majelis taklim itu adalah salah satu bentuk taubat kita sama Allah. Karena kita adalah para pendosa, sehingga kita datang ke majelis ilmu agar kita kemudian dihapusin dosanya. Karena malaikat hari ini ada di atas kepala kita. Dan minta pengampunan atas semua dosa-dosa kita semua. Seorang jamaah itu bertanya, Ustadz, gimana ngikis perasaan sombong dari hati saya? Memang kenapa? Emang kamu sombong apa? Dia ngomong begini, ini renungan buat kita. Sejak saya ngaji Ustadz, sejak saya datang ke majelis taklim, saya tiba-tiba kalau datang ke masjid ngelihat orang lain itu semua orang salah. Lu sujudnya salah, lu rukunya salah, lu takbirnya salah. Ada gak yang begitu? Mudah-mudahan enggak. Datang dipelototin semua orang, ngeliatin ibadah orang lain dan menganggap semua orang salah. Hati-hati. Yahsarul mutakabiruna yaumal qiyamah amsalu zuri fi suri zuri rizali yaksahumu zulu min kulli makan. Enggak ada kebaikan sedikit pun dari setiap kesombongan yang kita lakukan. Karena orang yang sombong kelak akan dikecilkan sebesar semut nanti di padang mahsyar. Boleh jadi hari ini kamu merasa tinggi dengan semuanya. Tinggi dengan ilmumu, jabatanmu, kekuasaanmu. Tapi nanti di padang mahsyar kalau kamu sombong di hadapan Allah dan tidak membuat itu jadi bertambah kebaikan, kamu akan dikecilkan sebesar semut. Dan diinjak-injak. Nggak ada sedikit pun kebaikan. Makanya wajarlah kalau Imam Zarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim sampai ngomong begini. Kalau antum datang ke majelis taklim, pastikan antum selalu melakukan 3 hal. Jadi kalau antum datang ke sini, pastikan 3 hal. Yang pertama, nengok kanan kiri. Udah belum? Nengok kanan kiri. Jangan datang antum muka ditekuk kayak kertas dilipat. Ya ampun, samping gua teman gua yang belum bayar utang. Ya Allah, samping gua musuh gua nih. Nengok kanan kiri. Setelah nengok kanan kiri, salaman. Salaman. Bukan geser-geser, lu kena sama gua. Emang harus rapet. Emang harus rapet. Yang ketiga, menyapa meskipun cuma nanya apa kabarnya. Makanya kalau orang-orang di kampung, kalau kita pulang kampung kita naik bis, padahal nggak kenal satu sama lain, tapi kita nyapa. Dan sapaan kita kadang cuma dehem doang.
Tegal. Purwokerto. Enggak nanya kan mau kemana? Enggak. Kadang-kadang Tegal. Purwokerto nyong. Cuma nanya. Itu Imam Zarnuzi. Bahkan sampai Imam Zarnuzi, kalau kamu datang ke majelis taklim, pastikan pulang punya teman satu. Kenalan. Jadi kalau datang tuh selalu ada kenalan satu. Lu tinggal di mana? Masya Allah. Boleh minta nomor telepon? Dicatat. Kan kalau dia baca status WA, kalau kita dagang dia salah satu. Lumayan kan? Kita datang ke sini bukan lantas kemudian kita menjadi lebih baik dari orang lain lah. Kita hari ini ada kumpulan para pendosa yang hari ini datang minta ampun sama Allah. Makanya orang yang datang ke majelis taklim setelah keluar, kita banyak dosa kita yang berguguran kepada Allah. Kita ini banyak banget dosanya. Makanya sampai ngomong begini. Imam Munawi sampai ngomong begini. Ini teguran buat kita dan teguran buat saya dan antum. Li'annallaha yahtimu arana natazzara 'alan nazara fi wajhi ahina. Li'annallaha yahtimu arana. Disebabkan karena Allah nutup aib-aib kita. Disebabkan karena Allah nutup semua dosa-dosa kita. Disebabkan karena Allah nutup semua kesalahan kita. Natazzara 'alan nazara fi wajhi ahina. Maka kita hari ini bisa saling bertatap muka. Betul? Bisa bayangin kalau dosa antum ketahuan sama yang lain, aib antum ketahuan sama yang lain, antum mau datang ke sini? Nggak mau. Lo yang habis dari Jazz Hotel ya. Nggak mau kita. Malu. Asfala wajha. Kita pasti akan menundukkan wajah kita. Ar-alaina, kita pasti malu semalu-malunya. Goti wajhaka, bisa jadi kita akan menutup wajah kita kalau ingin bertemu dengan teman kita. Kalau kemudian antum tahu semua aib-aib dan dosa saya, antum mau duduk mendengarkan saya memberikan nasihat? Nggak mungkin mau. Allah sayang banget sama kita. Makanya sampai ditekankan begini, kalau seandainya anak kita tahu aib dan dosa ayah ibunya, nggak mungkin kita dianggap sebagai ayah dan ibunya. Ini Allah sayang banget nutup aib-aib kita. Maka wajarlah kalau para ulama sampai ngomong, Imam Munawi, kalau antum berdoa, antum paling cuma dua. Pertama, antum memohon ampun sama Allah. Yang kedua, ya Allah tutup aib saya, tutup. Banyak banget aib kita. Banyak gak? Banyak Pak. Kalau dibuka HP kita aja udah banyak banget macam-macamnya. Aib kita banyak. Allah jaga. Itu yang pertama. Apa yang kedua membuat kita kemudian bisa jadi cerita yang indah? Musadat saubati al-akharin. Kata saya Imam Munawi, sering-sering bantu orang lain. Sering-sering bantu orang lain. Tolonglah saudaramu. Rajinlah berinfak, bersedekah. Seseorang yang melepaskan kesulitan saudaranya, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya pada kehidupan akhirat. Seseorang yang membantu saudaranya, kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya bahkan dalam kehidupan dunia sampai akhiratnya. Jangan lupa dalam hadis qudsi, antum semua mendapatkan ujian 99. Semua antum mendapatkan ujian 99. Banyak nggak? Banyak. Kita nih semua, jadi gak usah ngomong ya Allah ujian saya banyak banget. Padahal baru 4, masih 95 lagi. Gak usah ngomong ujian kita kemudian ngaku banyak. Kalau belum sampai 99, Allah sengaja. 99, agar apa? Agar antum kemudian bisa melepaskan semua ujian itu dengan makin dekat sama Allah. Gimana melepaskan ujian? Dengan sedekah, dengan wakaf, dengan infak. Bagaimana melepaskan musibah ujian kita? Banyak menolong orang lain. Dari mana? Kemudian kita bisa melepaskan dari istighfar yang kemudian kita panjatkan kepada Allah. Tolong. Bantu. Antum harus punya amalan istimewa yang membuat antum nanti diingat sama orang lain. Saya pernah mandiin seorang jenazah. Saya mandiin. Lentur mayatnya. Dimandiin lentur. Saya nggak perlu pakai daun bidara. Sampai ditanya, Ustaz, perlu sabun bidara nggak? Nggak usah. Udah lentur. Mandiin. Dimandiin, lentur. Udah lentur.
Itu yang datang banyaknya luar biasa. Dia tinggal di Taman Royal 3, saya sebut. Dekat hotel, sekarang Hotel The Prima Hotel di Tangerang. Dia suami istri. Rumahnya besar. Dengan musolah ini, rumahnya 2 lantai, 1,5 tingkat. 1,5 lebih besar dari ini. Tapi tingkat 2 lantai. Dia cuma tinggal di 1 kamar itu. Dan dia bebasin itu rumahnya untuk rumah Quran. Untuk rumah Quran. Diserahkan itu semuanya. Dan free, gratis. Semua gaji dia, semua penghasilan dia, itu untuk ngurusin itu semua. Dan saat dia meninggal dunia, ya Allah, itu rumah yang kelihatannya lega, itu sempit. Semua orang berbondong-bondong datang kepada dia. Sampai Grab itu ngumpul. Grab, Gojek itu ngumpul. Kita ditanya, dia suka beli nyiapin makanan sarapan pagi dan ngebagiin kepada tukang Grab semua yang kalau dia lewat. Ke arah dia kemudian kerja. Kita nggak ada apa-apanya ya. Membantu orang lain. Bisa bayangin kalau antum meninggal dunia yang nyolatinnya 1.000, maka 1.000 pahala kebaikan akan mengalir kepada antum. 1.000 orang yang berdoa untuk antum, maka 1.000 kebaikan kepada antum. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau antum gak punya cerita yang indah saat masih hidup. Gak mungkin. Itu sebabnya jangan pelit membuka pintu rumah. Jangan pelit. Yang ketiga, kata Syekh Imam Munawi, ini renungan buat antum semua. Jangan sampai ini jaga buat kita semua. Hal yang bisa membuat kemudian kita senantiasa bisa membuat cerita yang indah. Apa kata Syekh Imam Munawi? Kalau antum ingin punya cerita yang indah, beristiqomahlah. Ini yang paling susah ya. Duduk begini aja perlu nggak kita istiqomah? Perlu. Sila aja perlu istiqomah. Kalau nggak istiqomah, lurus kakinya. Betul? Ini ada yang udah mau berubah tuh. Tuh abang udah lipat lagi. Istiqomah itu berat loh. Yang paling enak istirahat emang. Istiqomah itu berat banget. Istiqomah itu berat. Makanya wajarlah kalau kemudian kita ngomongnya sama Allah, ya mukallibal qulub, ya mukallibal qulub, ya mukallibal qulub, sabit qalbi. Bahkan disebutkan oleh para ulama, Syekh Imam Munawi menyebut, doa untuk mohon istiqomah itu saja Rasulullah SAW ngajarin itu ada sampai 13. Nggak ada doa yang paling banyak kecuali doa tentang istiqomah. Itu baru 1. Kenapa sampai demikian? Karena itu berat. Makanya antum nih, kalau misalnya mau biasa ngaji di sini, antum ingetin sama temen. Bro, kalau hari Kamis ada pengajian, tolong ingetin gua. Kalau gua males, tolong telepon gua. Tolong WA gua. Kalau gua males juga, tarik tangan gua. Ajak bro, tolong gua, tolong. Cuma masalahnya yang ditolong ngomong juga. Gua juga pengennya begitu bro. Lah kenapa lu dua-duanya yang males? Lo ngomong sama itu. Ngomong sama yang rajin. Siapa yang hari ini rajin? Oh bro, tolong gua bro. Nih alamat telepon gua bro. WA-in bro. Ingatin gua bro. Sangat berat. Apalagi ketika ujian datang sama kita. Ketika masalah datang sama kita, ketika kesedihan datang sama kita, ketika kita ditinggal istri kita, ketika ditinggal anak kita, ketika ditinggal suami kita, keistiqomahan kita akan diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, ya, usahakan datang. Sanggup? Ya. Tolong, minta tolong, bro. Tolong gua, tolong. Kalau enggak tarik tangan gua, tarik. Jembreng nih leher gua, jembreng. Tarik. Ayo, lu mau masuk surga enggak? Ayo ngaji. Ngaji. Kita datang ke taman surga. Kita datang ke taman surga. Ayo. Tarik. Ngomong sama kawan. Karena akhirnya saat kemudian kawan kita masuk surga, kalau kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah orang baik, maka kita akan bersama dengan dirinya.